Kerasa banget ya kalau seorang sales itu dia itu gak pentingin kita maunya apa, tapi dia pentingin yang penting dia bisa jual apa. Pertama beli kan kita kan pengennya teliti ya. Kita kan bukan orang yang beli terus langsung udah ini aja udah gitu kan, nggak gitu. Dia itu ngomonginnya udah ambil dulu aja, nanti itu urusannya gampang apa gitu loh, kayak ya kan gue kan pengen tahu dulu, pengen pertimbangin dulu gitu kan. Akhirnya lama-kelamaan gue lihat ini orang kok kayaknya yang paling penting tuh cuma jualan dia. Iya, motivasinya yang penting jual aja gitu. Nggak penting kita itu cocok apa enggak. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Atono. Setiap tahun ya pasti kita pengen diri kita lebih baik gitu lah. Iya. Nah sekarang aja udah akhir tahun nih. Betul, nggak berasa ya. Tahun baru, ganti tahun, New Year, New Me gitu ya biasanya. Cuma tiap tahun gitu-gitu aja. Nah kali ini tuh kita pengen bahas tips untuk bikin diri kita tuh next level. Iya. Terutama mungkin yang teman-teman yang nonton nih lagi ngerasa, wah gimana nih caranya nih biar bisa jadi lebih baik. Mumpung akhir tahun, planning untuk awal tahun gitu. Betul. Nah jadi kali ini kita akan bagikan 3 tips gimana caranya buat kita itu naik level. Yang pertama langsung aja, ini nih sebenarnya belakangan gue ngerasain banget nih yang pertama ini nih. Karena gue ketemu banyak orang baru, berasa banget nih orang yang motivasinya apa. Pas ketemu kami gitu. Nah jadi pertama itu topiknya itu mindset, selalu lu ingin memberikan sesuatu bukan mengambil. Betul. Nah pas kita ketemu orang baru ini terlihat banget kan. Iya. Ada orang yang memang datang, dia itu memang kita ada urusan bisnis, tapi dia motivasinya itu apa yang bisa dia kasih dulu. Iya. Kayak dia datang apa yang bisa gua bantu, lalu dia juga sebisa mungkin dia kasih sesuatu. Iya. Dia paksain ya dia kasih sesuatu. Ada yang cuman datang ngobrol-ngobrol, dia berpikir apa yang bisa dia dapat. Iya, dia udah berpikir kayak seolah-olah kita harus kasih sesuatu ke dia. Betul. Kayak misal lu pendekatan ke kita tapi lu belum begitu deket, lu itu udah pengen petik buahnya gitu. Iya. Nah itu banyak juga yang kayak gitu. Biasanya gua ngerasa orang yang kayak gini kurang jago. Iya, betul. Seperti itu sih. Nah menurut lu gimana nih mindset untuk memberi? Memang salah satu, gue juga beberapa kali kan ketemu ya. Iya. Jadi kemarin itu terakhir gue lagi nyari-nyari mobil baru. Mobil baru? Rencana. Mobil baru ya. Memang mobil baru gue banyak ditunggu temen-temen gue sih. Udah sayang lagi gitu. Banyak lagi udah. Jadi kerasa banget ya kalau seorang sales itu dia itu gak pentingin kita maunya apa, tapi dia pentingin yang penting dia bisa jual apa. Gitu loh. Jadi kadang gue pertama beli kan kita kan pengennya teliti ya. Kita kan bukan orang yang beli terus langsung udah ini aja udah gitu kan, nggak gitu. Wah minta hitungannya, maksudnya secara hitungannya gimana, potongannya berapa. Dia itu ngomonginnya udah ambil dulu aja, nanti itu urusannya gampang apa gitu loh, kayak ya kan gue kan pengen tahu dulu, pengen pertimbangin dulu gitu kan. Akhirnya lama-kelamaan gue lihat ini orang kok kayaknya yang paling penting tuh cuma jualan dia. Iya, motivasinya yang penting jual aja gitu. Nggak penting kita itu cocok apa enggak, kita itu masih mau mempertimbangkan. Terus jelas-jelas gue udah datang, gue udah ngomong kemungkinan paling cepat itu gue di bulan 12 baru ngambil gitu. Itu pun langsung dikejar-kejar terus. Dia bilang 3 hari lagi loh Pak, ini kita udah mau habis promonya apa. Itu kan bahasa sales yang kita semua orang tahu ya. Tiap bulan juga nanti akan seperti itu. Kayak kita gak berdiri sales aja udah tahu lah. Ya udah dengan lebih bosen lah gitu. Maksudnya, nah itu terasa banget di mana orang itu dia itu gak penting kita. Dia yang penting itu penjualan dia. Memang kita bisa ngerti di banyak bidang itu sales itu sangat dikejar. Di post lah. Mereka di post banget dari kantor juga gitu. Betul. Tetapi bukan berarti kalau lu di-push, lu push ke customer balik. Bukan begitu. Tanggung jawab lu jangan lu lempar ke customer lu. Customer itu kan merasa kabur dong jadi ya. Lebih bagus adalah lu jangan nunggu sampai akhir bulan. Lu baru kejar target. Lu dari awal bulan lu udah banyak nambur nih. Banyak nyaring gitu loh. Nah terus kalau ketemu orang itu yang paling penting itu kan bukan cuma lu pengen jual apa, tapi apa yang orang lain itu butuhkan sebenarnya. Itu berasa kok, kita juga datang juga langsung berasa gitu. Ada satu juga kejadian, gue itu selalu cuci mobil di
tempat cuci mobil, dia itu selalu nawarin coating. Coating mobil gua yang lama, yang benar-benar ya udah cukup tua gitu ya. Iya, dia pernah bilang, Ci ngapain coating? Kalau saya coating mah, saya ini semua panel saya benerin juga nggak semahal coating gitu loh. Terus dia bilang, nggak boleh gitu dong kok. Jadi orang tuh nggak boleh berpikir negatif. Kalau bisa dijaga, kenapa harus dibenerin? Oke, kayak ini orang kayak sangat dia cuman fokus untuk menjual aja sebenarnya. Iya, dia kayak nggak penting kita ngomong apa. Dia cuma yang penting tuh gue pengen jualan aja gitu. Ya udah gue tinggal. Maksudnya ya kayak gitulah. Tapi alangkah baiknya kalau pas lu ketemu orang, lu itu kasih servis dulu. Contoh nih, seandainya gue ketemu sales yang pertama, gue dateng terus dia bilang, oh ya Pak siap. Oh Bapak pertimbangin dulu aja. Saya kirim ya Pak ya untuk hitungannya. Nanti saya coba usahakan. Gak apa-apa Pak, ngambilnya Desember, Januari juga gak apa-apa. Nanti kalau seandainya Bapak udah mau ambil, hubungi aku aja. Mungkin loh saya beneran sama dia. Karena kita merasa helpful gitu. Iya, terus dia bilang, kalau Bapak pengen coba untuk test drive, boleh loh. Sambil menunggu Januari, Desember gitu. Ya kan Bapak kan waktunya masih panjang. Kalau lu ketemu sales kayak gitu, apa lu gak seneng? Betul. Udah pasti, kita kan udah pasti pengen beli juga. Nah, ini udah pasti kita sama dia sebenarnya. Asal harganya gak jauh aja sama orang lain. Nah, kayak gitu sih. Mindsetnya itu sih yang bikin beda banget. Betul. Jadi, yang pertama ini mindset selalu kita itu memberi dulu, baru nanti ya hasilnya akan datang sendiri. Jadi jangan kebalik pikirnya mau ngambil dulu. Ini memang sering kejadian di awal, terutama di awal kami berkarir. So kita merasakan banget sih. Tapi makin kesini ya kita makin ngerti sebenarnya cara kerjanya ini baiknya seperti apa. Betul. Nah yang kedua ini juga penting nih. Di saat kita nggak sadarin ini, sebenarnya kita itu menciptakan lingkungan yang sangat membuat kita itu stuck, yaitu berhenti nyalain kondisi, pahami kalau hidup itu memang ya tanggung jawab diri kita sendiri. Memang tiap orang ada kondisi yang berbeda ya. Misal kayak kita bandingin diri kita berdua, ya misal Hartono ada kondisi dia sendiri, saya ada kondisi saya. Misal orang tua si siapa lebih berada, lebih suka kasih ke anaknya, mungkin kita ngerasa wah enak banget nih jadi nih. Betul. Nah tapi ya itu seapa adanya seperti itu. Maksudnya mau saya komplain, mau saya ngoceh terus ya gak akan ngerubah orang tua saya akan jadi orang tua seperti yang saya pikir itu. Karena ya memang orang tua saya ya mungkin cara dia mendidik ya berbeda. Misalnya kalau saya harapin bisa jadi seperti yang satu lagi. Betul. Dan gak mungkin, dan semakin saya ngomongnya seperti itu, saya akan selalu menyalahkan orang tua saya dan hidup saya mungkin ya akan stuck. Karena saya berpikir saya gak bisa maju karena orang lain. Betul. Padahal ya bukan karena itu. Banyak juga orang lain yang mungkin kondisinya sama atau bahkan lebih di bawah, tapi bisa lebih baik. Ya itu berarti ada something yang salah dengan cara pikir saya. Misalnya seperti itu. Nah gimana menurut lu soal kita itu harus berhenti nyalahin kondisi? Karena ya memang tanggung jawab kita gitu. Ini tuh kayak obat penenang ya. Menyalahkan kondisi itu seperti obat penenang. Dia kasih alasan kenapa kita gagal. Mungkin alasan kita gagal itu simple. Karena kita malas belajar, kita malas beradaptasi, kita nggak mau kerja keras. Sesimpel itu. Tetapi kita itu maksudnya nggak bisa menerima kenyataan aja. Jadi kita suka menyalahkan kondisi. Makanya kenapa orang yang menyalahkan kondisi itu, dia suka ulang-ulang ke orang lain. Biar orang lain itu bantu meyakinkan dia kalau dia gagal itu bukan salah dia. Padahal sebenarnya memang salah dia. Gitu. Jadi ini tuh kayak obat penenang, nggak menyelesaikan masalah, cuma bikin hati lu senang, tetapi hidup lu yang jadi korbannya. Hidup lu jadi berantakan gitu. Banyak gua lihat ya, maksudnya salah satunya itu yang lagi heboh itu, salah satu yaitu kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Orang banyak menyalahkan kondisi seperti itu. Tapi banyak juga orang bisa mengambil kesempatan dari itu. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah yang berubah, berarti ekonomi itu kita ada kesempatan. Ada disruptif, ada yang mengguncang gitu. Jadi kita bisa masuk ke bagian itu. Maksudnya lu kalau bisa sebuah problema, sebuah masalah itu lu jadikan kesempatan. Seperti itu. Ataupun ada juga yang mengatakan bahwa karena orang tuanya beginilah, karena kakaknya beginilah, karena saudaranya beginilah. Bahkan saya pernah dengar salah satu saudara saya berpikir bahwa karena orang tuanya tak dukung. Ya emang kita didukung orang tua kita, tapi enggak juga gitu loh. Ya maksudnya
Ya gak bisa gitu lah, gak bisa kita semua menyalahkan yang di luar seperti itu. Tapi memang yang di luar ini memang ada gitu ya, bukan? Iya. Kita maksudnya itu pura-pura selalu berpikir positif ya, Enggak juga. memang ada, cuman maksudnya kita jangan fokus ke masalahnya. Betul. Tapi kita fokus ke gimana biar solusinya ini ada gitu loh. Dan solusinya ini apa, seperti itu. Nah, dan yang ketiga nih, terakhir nih, biar kita bisa naik level, itu adalah kembangin skill bergaul. Nah, ini juga sebenarnya bedanya langit dan bumi nih. Misalnya ada orang yang punya keahlian yang sama, tapi yang satunya ditambahkan dengan skill bergaul yang bagus. Betul. Dibanding satunya lagi yang mungkin lebih pasif gitu ya. Betul. Nah, pasti yang lebih jago bergaul ini ada nilai tambah. Dan Mungkin orang lebih senang dengan dia, ngobrol dengan dia lebih nyaman. Lalu ya otomatis ya pasti secara bisnis akan lebih jalan seperti itu. betul. Nah, jadi gimana ya soal skill bergaul ini? Gue paling sering denger ya, orang itu mengatakan bahwa gue orangnya memang kayak gitu. Gue orangnya memang gak bisa bergaul, gak bisa ngomong, gak pinter ngomong, apa ya macam. Kalau lu sudah tahu kayak gitu, kenapa lu gak berubah? Sesimpel itu gitu loh. Gak berarti lu pendiam terus jadi bawel, enggak loh. Lu butuh belajar dasarnya doang. Contoh, kalau lu tahu lu orangnya nyebelin kalau ngomong, ya kalau bisa lu diem, gak usah ngomong. Ataupun kalau lu ngomong, lu pikir dulu sebelum ngomong. Kan sesimpel itu. Ada satu orang gitu ya di kantor gitu ya, dia tuh selalu omongannya itu jadi troublemaker, bikin mood semua orang jelek, kan. Terus kalau kita tegur, dia selalu ngomong, gue memang orangnya gitu. Ya gue orangnya memang belak-belakan, gue orangnya memang ngomongnya kasar gitu. Padahal hati, ya kan lu kan bisa berubah, lu kan bisa ngomongnya, ya kalau lu tahu itu kasar gak usah diomongin. Kalau lu tahu itu belak-belakan gak enak didengar, gak usah dibicarakan depan umum gitu loh. Cuman banyak orang mengambil itu sebagai kesempatan bahwa semua orang harus maklum sama excuse, betul. Padahal ya, dengan lu ya belajar untuk lu ngomongnya lebih bener dikit aja, mungkin bos lu bakal naikin lu jabatan. Selama ini bos lu gak mau naikin lu jabatan karena dia mikir apa? Kalau lu jadi asisten manajer, gua harus berdua di satu lu terus, lu ngomongnya tiap hari gitu, gua makan hati gitu loh. Kalau lu belajarnya dikit lebih oke kan, bos lu juga lebih oke. Terus lu orang kayak gitu selalu ngomong, si itu mah gak jago, si itu mah cuma pinter menjilat. Pinter menjilat itu salah satu skill, salah satu jago. Berarti dia people skill dia, social skill dia bagus banget, sampai bisa menutupi kekurangan keahlian dia. Yang bagus punya dua-duanya. Tapi kalau lu bisa ya, lu punya lah minimal social skill, standar aja gitu. Biasanya ya sebenarnya kita juga bisa pakai cara kita sendiri gitu. Betul. Misalnya kita ini cenderung lebih diam dibanding yang ada orang yang memang naturalnya lebih jago, lebih bawel aja gitu. Betul, betul. Ya lu bisa jadi pendengar yang baik. Benar banget. Biasanya juga yang lebih pendiam kan juga lebih cenderungnya mungkin ngomongannya juga, lu jarang ngomong, lu tiba-tiba ngomong ya orang mungkin lebih denger juga. Iya, betul. Maksudnya ya, jadi sebenarnya ya kita selalu ada caranya masing-masing. Nggak melulu lu harus berubah total, yang pendiam tiba-tiba jadi bawel. Betul. Atau yang bawel tiba-tiba jadi pendiam juga susah. Ya, adjust aja dengan masing-masing. Belajar lah, belajar. Itulah ya. Tips soal bikin diri kita itu bisa naik level. Jadi tadi ada 3. Pertama itu mindset memberi. Yang kedua itu jangan disalahkan kondisi, tapi harus tanggung jawab di hidup. Yang ketiga itu kembangin skill untuk bergaul. Nah itu dulu teman-teman, kalau ada komen, maksudnya ada pendapat, boleh ditulis di komen. Lalu juga share juga ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.